Beriman pada Yesus, yes I can. Syukur untuk baik dan kasih-Nya, yes I can. Dosaku diampuni, janjinya saya masuk surga. Ku menang atas godaan, yes I can. Ku layani juru selamat, yes I can. Tiap hari tumbuh sepertinya, yes I can. Ku membaca firman dan doa, taat selalu, beritakanlah kasih Tuhan, yes I can. Ku beriman pada Yesus, yes I can. Syukur untuk baik dan kasih-Nya, yes I can. Dosaku diampuni, janjinya saya masuk surga. Ku menang atas godaan, yes I can. Ku layani juru selamat, yes I can. Tiap hari tumbuh sepertinya, yes I can. Ku membaca firman dan doa, taat selalu, beritakanlah kasih Tuhan, yes I can. Adik-adik, saat ini kita mau belajar tentang ayat hafalan. Nah, di sebuah desa ada seorang anak kecil yang paling sayang dengan binatang. Salah satu binatang yang dia sayang itu adalah seekor anjing. Nah, 2 hari kemudian anjingnya itu sangat jorok banget. Lalu ibunya memanggil anaknya itu karena dia sudah melihat anaknya itu sangat jorok. Ibunya mengatakan demikian, "Nak, anjingmu ini sangat jorok banget. Lebih baik ibu kasih sama orang lain aja." Lalu anaknya mengatakan demikian, "Ma, kalau mama mengasihi atau menyayangi saya, mama juga sebaliknya menyayangi peliharaanku juga." Dari cerita tadi adik-adik mengajarkan kita tentang hukum kasih. Bagaimana kita mengasihi dan menyayangi sesama kita, bahkan apapun yang dia miliki, kita juga harus menyayanginya. Nah, sama seperti dengan ayat hafalan kita saat ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih, yaitu kasih yang terutama dan yang pertama. Karena itulah yang paling penting yang Tuhan ajarkan bagi kita setiap hari untuk mengasihi. Bagi kamu yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Matius pasal 22 ayat 37. Itu kita buka Alkitab kita, yaitu Perjanjian Baru, Matius pasal 22 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. Cara bacanya dari alamat, isi kembali ke alamat. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kita tutup Alkitab kita ya. Kita sebut sama-sama ya. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius pasal 22 ayat 37. Kita sebut sekali lagi ya. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Nah, dari ayat hafalan kita saat ini adik-adik mengajarkan kita ada 3 hal, yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau kepada kita, supaya kita mengasihi Tuhan dengan
seutuhnya. Mengasihi Tuhan dengan seutuhnya itu meninggalkan hal-hal yang tidak baik, bahkan memikirkan hal-hal yang baik. Nah, yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Itu kita harus memberikan seluruh tubuh kita ini kepada Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan, karena Tuhan itu yang layak dipuji dan layak disembah. Kita harus memikirkan yang suci, yang baik, dan yang berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, yaitu supaya pikiran kita, perkataan kita memikirkan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Adik-adik, kalau kamu mau dikasihi oleh sesamamu, kamu juga harus belajar mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kamu. Kalau kamu mau disayangi oleh siapapun, kita juga harus belajar dari semuanya itu. Karena itulah yang paling penting yang Tuhan ajarkan kita pada saat ini dengan melalui ayat hafalan kita. Nah, adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu harus belajar terus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan bagi kamu yang masih belum percaya, mungkin ragu-ragu, kamu harus belajar. Ini saatnya ketika kamu mendengarkan ayat hafalan kita pada saat ini, kamu belajar bagaimana Tuhan mengasihi dan bagaimana Tuhan mengampuni kamu dari dosa-dosa kamu. Nah, adik-adik, kita baca sama-sama ya. Mulai dari alamat, isi kembali ke alamat. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius pasal 22 ayat 37. Nah, adik-adik, kita menghafal ayat hafalan ini dengan mengikuti gerakan kakak ya, supaya lebih mantap dan lebih diingat lagi setiap hari ayat hafalan kita saat ini. Ikuti kakak ya, seperti begini. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi ya. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius pasal 22 ayat 37. Ingat adik-adik, ayat hafalan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Adik-adik, pernah nggak kalian membuat janji yang sangat penting, tetapi kemudian kamu tidak menepatinya? Bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu sedih atau kecewa dengan diri kamu sendiri atau bagaimana? Nah, bangsa Israel juga pernah membuat janji kepada Tuhan. Mereka berjanji kepada Tuhan, janji yang sangat penting. Tetapi apakah mereka menepatinya? Dan bagaimana perasaan mereka? Kita akan dengarkan ceritanya ya. Nah, pada waktu itu adik-adik, pada saat mereka sudah mengalahkan musuh-musuh mereka masuk ke tanah Kanaan, ya. Ada yang tahu pemimpin setelah Musa siapa? Yosua, betul. Pinter ya adik-adik ya. Nah, Yosua ini memimpin memerintah bangsa Israel, menjadi pemimpin bangsa Israel selama bertahun-tahun. Mereka aman ya, tinggal di tempat, di negeri yang sebenarnya bukan negeri tanah perjanjian ya, yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, dan mereka dipimpin oleh Yosua. Bertahun-tahun setelah itu Yosua menjadi
tua dan hampir meninggal. Nah, pada waktu itu Yosua mengumpulkan semua bangsa Israel, ke-12 suku, untuk menyampaikan pesan-pesannya sebelum dia meninggal. Apa yang disampaikan oleh Yosua? Dia menyampaikan, mengingatkan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan selama mereka sebelum mereka masuk tanah perjanjian dan selama mereka berperang untuk mengalahkan bangsa-bangsa, ya. Mereka berperang melawan bangsa-bangsa dan Yosua menantang mereka, ya. Kita lihat ayatnya ya bersama-sama, adik-adik, di dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 14-15. Kami baca, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi yang pertama, Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan atas kehidupan mereka. Kemudian Yosua menantang mereka bagaimana supaya mereka hidup beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, ya. Dan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, ya, mereka apa yang disampaikan bangsa Israel, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16 sambungannya tadi, ya. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Mereka berjanji, kami mau setia, kami mau melayani, kami mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, adik-adik, kalau kamu udah percaya Tuhan Yesus, kamu, ya, kita ini sering kali mau setia pada Tuhan, tapi bisa saja kita tidak setia. Sama seperti bangsa Israel ini, ya. Tidak lama setelah itu mereka melupakan janji mereka. Mereka melupakan berubah setia kepada Tuhan. Karena musuh-musuhnya yang Tuhan bilang harus dimusnahkan, Baal-Baal, sembahan-sembahan orang-orang di negeri itu harus mereka hancurkan, mereka tidak lakukan, ya adik-adik. Kenapa? Mereka malah bergaul dengan orang-orang itu. Kenapa Tuhan mau supaya bangsa Israel menyingkirkan semuanya itu? Karena Tuhan tahu kalau mereka bergaul dengan orang-orang Israel dekat dengan mereka orang Israel ini akan terpengaruh, terjerat dengan kehidupan yang berdosa oleh bangsa-bangsa itu. Dan benar saja, ya adik-adik, ya, terjadi ketika mereka tidak taat, tidak setia kepada Tuhan dan mengikuti, mereka bergaul dengan orang-orang di negeri itu yang harusnya mereka singkirkan, mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala, adik-adik, dan mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, suatu hari ini setelah Yosua meninggal, ya adik-adik, Allah menampakkan dirinya melalui malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel dan berfirman kepada bangsa Israel seperti ini, ya adik-adik. Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini,
mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala alam mereka akan menjadi jerat bagimu. Nah, adik-adik, mereka melupakan janji mereka kepada Tuhan, ya, selagi masa hidup Yosua. Mereka lupa akan janji mereka kepada Tuhan, dan mereka menyembah berhala, menyembah ala-ala Baal-Baalnya orang-orang yang tinggal di negeri itu, yang harusnya mereka singkirkan. Nah, adik-adik, kita juga, ya, kamu dan kakak, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini gampang sekali ya berjanji, Tuhan, saya mau setia, saya mau melayani Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan. Tetapi seiring waktunya berjalan, ya adik-adik, apa yang terjadi? Teman-teman kamu mempengaruhi kamu, nonton hal yang tidak benar, main game sepanjang waktu, tidak mentaati orang tua, suka berontak. Nah, hal-hal itulah yang membuat kamu tidak setia kepada Tuhan, melupakan janji kamu ketika waktu kamu baru selamat, baru percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakan Alkitab pada hari ini seperti ayat hafalan kita tadi, ya, ayo sama-sama yuk. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita. All out istilahnya, ya adik-adik, ya. Sepenuh hati, nggak boleh setengah-setengah. Hari ini ke gereja, hari ini nonton ikut ibadah online, KKB online, besok atau sebentar berantem. Nggak boleh gitu ya adik-adik, ya. Tapi Tuhan mau kita segenap hati melayani Tuhan, mengasihi Tuhan setiap waktu. Nah, apa sih artinya setia adik-adik? Kita perlu memberi tempat yang terutama dalam hidup kita, Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Arti setia itu apa adik-adik, ya? Setia itu artinya melakukan yang benar dan percaya pada orang yang berhak, pada pribadi yang berhak mendapatkan kasih dan ketaatanmu. Kak Mary ulang, ya. Kesetiaan itu adalah melakukan yang benar dan percaya kepada pribadi yang berhak mendapatkan kasih dan ketaatanmu. Siapa yang berhak mendapatkan kasih dan ketaatanmu? Tuhan. Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus yang berhak menerima kasih dan kesetiaanmu? Coba pikirkan sebentar. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia yang menciptakan kamu, Dia mengasihi kamu, ya adik-adik, dan Dia yang sudah mati dan bangkit untuk dosamu. Dia layak menerima kesetiaanmu. Allah berhak menerima tempat yang terutama dalam kehidupan kamu, untuk kamu setia dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, setelah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel pada waktu itu di Bokim, mereka, bagaimana respon mereka? Mereka menangis, terseduh-seduh, ya. Di Hakim-Hakim, lanjut ya, di Hakim-Hakim 2 ayatnya yang keempat. Nanti adik-adik bisa baca, ya. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Ayat 5, maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Mereka menyesal, mereka menangis, ya. Sering kita gitu ya adik-adik.
kita menyesal, kenapa ya saya tidak setia? Kenapa ya saya tidak bisa menepati janji? Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian dikatakan tadi mereka kemudian mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, pada waktu itu bangsa Israel biasa mempersembahkan korban sebagai tanda untuk penghapusan dosa. Ya, syaratnya itu anak domba, domba yang tidak bercacat. Ya, tetapi itu tentunya tidak bisa menghapus dosa manusia, ya, karena hanya darah binatang. Jadi mereka harus berulang-ulang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kita hidup di masa kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita ya adik-adik. 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang, mati. Ketika dia mati, dia di kayu salib, tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri. Apa yang keluar adik-adik? Darah. Darah itulah yang menyucikan dosa kamu dan kakak. Kita yang mau menerima percaya Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Ya. Ibrani 9 ayat 22b berkata, dan tanpa penumbahan darah tidak ada pengampunan. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ya, kita akan menjadi anak Allah. Tuhan Yesus, Dia mati, dikuburkan, tetapi Dia tidak mati selamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan saat ini Dia sudah ada di surga. Dia mengasihi kamu dan kakak. Ya, nah bangsa Israel, mereka menyesal, mereka menangis di Bokim tadi ya, mereka mempersembahkan korban kepada Allah, anak domba yang tak bercacat. Nah, adik-adik, setelah itu, setelah mereka datang mempersembahkan korban kepada Allah, mereka selama mereka tidak taat kepada Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan tidak akan menghalalkan bangsa-bangsa ini dari hadapan kamu, dan itu akan menjadi jerat untuk anak cucumu. Muncullah pemberontak, musuh-musuh itu melawan mereka, menghadang mereka, berperang dengan mereka, dan bangsa Israel kalah, dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Tetapi kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Nah, karena kasih Tuhan, Tuhan mengirimkan hakim, seorang hakim untuk menyelamatkan mereka. Nah, kemudian juga mereka tidak mendengarkan hakim itu lagi. Nah, itulah bangsa Israel ya, yang seperti kita ini. Kadang setia, kadang nggak setia, kadang ya, saya mau setia, saya mau mengasihi Tuhan. Tapi besoknya lupa dengan janji kita. Nah, suka lupa. Nah, tapi Tuhan mau ya adik-adik, hari ini kita belajar, jika kamu adalah anak Allah, jika kamu sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, setialah. Pikirkan, ingat kembali ayat hafalan kita tadi di Matius 22, ya, ulang sama-sama ya. Matius 22 ayat 7. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, segenap jiwamu dan akal budimu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau setia kepada Tuhan? Ada 3 hal ya, bisa dicatat. Yang pertama, kita perlu berpaut kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan artinya apa? Kita perlu meluangkan waktu yang sangat penting, saat-saat teduh bersama dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa ya kepada Tuhan, itu sangat penting. Yang kedua, jangan bersahabat dengan orang-orang yang tidak mengasihi dan melayani Tuhan, yang kamu tahu bisa membawa kamu masuk jatuh atau dalam dosa atau dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Jauhi mereka. Yang ketiga, kamu perlu melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi
melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Misalnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budi dan kekuatanmu. Kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan firman-Nya karena kamu mengasihi Tuhan. Nah, Dia akan ingat, Dia akan memberi kamu kekuatan untuk setia, kekuatan untuk melakukan firman-Nya setiap hari. Nah, adik-adik, bangsa Israel, mereka banyak kali ditolong Tuhan, tapi kemudian mereka jatuh lagi di dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah patung-patung berhala, Baal-Baalnya orang-orang yang tinggal di negeri itu. Harusnya mereka singkirkan, tapi mereka berjanji setia, kemudian mereka ingkari janji mereka. Nah, tapi Tuhan begitu baik ya adik-adik, mengirimkan waktu mereka berseru kepada Tuhan, ketika Tuhan membiarkan musuh mengalahkan mereka, Tuhan mengirimkan hakim untuk menyelamatkan mereka. Tapi kita tahu sama-sama ya, jadi Tuhan mau kita setia. Jangan jadi seperti orang Israel. Tuhan mau kamu setia kepada Allah. Ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu perlu setia kepada Allah. Karena seperti firman Tuhan di dalam tadi di Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Ini perkataan Yosua tadi ya, di bagian terakhir dia bilang gini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadat kepada Tuhan. Nah, jadi maukah kamu hari ini, saat ini, ketika kalian menonton video ini, walaupun hanya tidak bertatap muka, tetapi melalui video, tapi Tuhan mau kita setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Sesuai juga dengan ayat hafalan kita tadi ya, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, kita jangan hanya hafal ayatnya, tapi mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kita berharap, kami berharap kita bisa tetap setia dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari taruh tanganmu di dada. Kita mau berdoa bersama-sama, minta kekuatan dari Tuhan, memampukan kamu untuk hidup taat setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau mengingatkan kami lagi hari ini supaya kami taat dan setia kepadamu. Ampuni kami Tuhan Yesus, kami seringkali berjanji kami mau mengasihi Tuhan, kami mau setia kepada Tuhan, tetapi kami mengingkari janji kami Tuhan. Tolong kami Tuhan Allah Roh Kudus supaya kami benar-benar bisa hidup memuliakan nama Tuhan, hidup setia dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan nama-Mu, dan biarlah hati Tuhan disenangkan dengan apa yang Tuhan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.